Skuad Nova Arianto lanjut fokus digeber di Qatar setelah melawan timnas Zambia U17 di laga pembuka. Begini kata Nova Arianto soal skuadnya menjelang melawan timnas Brazil U17 di laga kedua Piala Dunia U17. Ramai soal lawan skuad Garuda asuhan Coach Indra Safri di jeda FIFA Matchday di bulan November ini. Sosok Erick Thohir kini akhirnya beri bocoran soal calon pelatih baru skuad Garuda menjelang FIFA Matchday ini. Nama Ciro Alves kini ramai dibahas setelah dikabarkan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 asuhan Coach Indra Safri kini tengah ramai dibahas menjelang FIFA Matchday di bulan November ini. Hal itu karena skuad Coach Indra Safri sampai saat ini belum mengetahui siapa lawan yang akan dihadapi di laga uji cobanya ini. Sedangkan PSSI sendiri saat ini memang masih belum mengumumkan lawan skuad Garuda untuk mengisi FIFA Matchday November ini untuk skuad Garuda U23. Ya, skuad Garuda besutan Coach Indra Safri diketahui akan tampil di SEA Games 2025 ini di Thailand pada Desember mendatang. Oleh sebab itu, Doni Tripamungkas dan kolega memerlukan uji coba berkualitas untuk menyiapkan timnya. Apalagi, PSSI memasang target tinggi yaitu mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya. Sedangkan federasi yang dipimpin oleh Erick Thohir itu juga tampak menjadikan timnas Indonesia U23 sebagai harapan terakhir untuk meraih prestasi. Ya, sebelumnya timnas senior asuhan Patrick Kluivert telah tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia di tahun depan, di mana skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia sehingga Patrick Kluivert dipecat dan timnas senior pun masih dibubarkan. Dalam hal ini, PSSI pun enggan untuk menggelar laga FIFA Matchday November ini untuk timnas senior. Dan sebagai gantinya, timnas U23 disiapkan untuk melakoni FIFA Matchday ini demi mengais poin di ranking FIFA. Patut dicatat bahwa jeda internasional November ini akan dimulai kurang dari sepekan lagi, di mana jeda internasional November ini akan ditabuh pada Senin 10 November 2025 ini, atau 5 hari lagi. Di sini PSSI pun harus memastikan negara yang diincar mau mengirim timnas senior agar poinnya dihitung untuk FIFA ranking. Jika tidak, maka laga tersebut terancam tidak akan dihitung FIFA Matchday dan tidak ada dampaknya dalam perolehan poin Indonesia. Saat ini, fokus dan energi kami tercurah penuh untuk mendukung timnas U23 di SEA Games, kata salah satu exco PSSI yaitu Vivin Cahyani. Kami memberikan dukungan penuh kepada Coach Indra Safri beserta staf pelatih dan para pemain. Kami percaya pada kemampuan Coach Indra untuk membawa prestasi terbaik di ajang regional ini. Tambahnya menjelaskan, ya, kredibilitas Erick Thohir memang disebut diuji dalam situasi ini. Setelah timnas Indonesia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, kini PSSI tampak demotivasi untuk membentuk timnas senior. Kini timnas U23 cosplay menjadi timnas senior. Namun PSSI tidak kunjung mengumumkan lawan yang akan dihadapi di jeda internasional mendatang ini. Kabar menarik kini datang untuk timnas Indonesia, di mana penyerang andalan Maluku United yaitu Ciro Alves tengah menjadi sorotan karena kabarnya mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi dan menetap di Indonesia. Informasi ini muncul dari pengakuan istrinya yaitu Maria Eduarda atau yang akrab disapa Duda. Dalam sesi siaran langsung di akun media sosial pribadinya, ya, sebelumnya Duda mengungkapkan bahwa mereka sekeluarga tengah merencanakan masa depan di Indonesia, termasuk menetap di Bandung, membuka usaha dan mengambil kewarganegaraan Indonesia. Kami ingin tinggal di sini selamanya. Kami harus naturalisasi bertiga, ujar Duda, yang menegaskan keseriusan keluarga Alves untuk membangun hidup di tanah air. Ya, meskipun usianya sudah memasuki kepala 3, namun niat Ciro untuk menetap di tanah air menunjukkan keseriusan jangka panjangnya. Jika dilihat dari regulasi FIFA, maka pemain asing yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia harus tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negara baru sebelum bisa membela tim nasional. Sedangkan Ciro sendiri sudah bermain di Indonesia sejak 2019. Namun, sempat kembali ke Brasil pada 2022 akibat penghentian Liga 1 karena pandemi, sehingga masa tinggalnya tidak sepenuhnya berurutan. Dengan kondisi ini, Ciro baru memungkinkan memperkuat timnas Indonesia pada 2027 apabila ada kesempatan. Hal itu tepatnya di saat usianya menginjak 38 tahun. Meskipun tergolong senior, namun pengalaman dan kualitasnya tetap bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Ya, baru-baru ini,
Sebuah video viral memperlihatkan Ciro Alves terciduk di Bandung, yang menimbulkan spekulasi publik bahwa proses naturalisasinya bisa segera berjalan. Kehadirannya di Kota Kembang itu semakin menguatkan harapan fans bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini serang. Dengan langkah ini, maka timnas Indonesia berpotensi semakin mewah dan menambah optimisme menjelang kompetisi internasional berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya membocorkan bahwa pihaknya telah mengantongi 5 nama dari 3 hingga 4 negara untuk menjadi calon pelatih baru timnas Indonesia. Dalam kanal YouTube Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang pada Selasa kemarin, Erick Thohir juga memaparkan jadwal FIFA Matchday timnas Indonesia selama setahun ke depan. Kita itu ada FIFA Matchday pada November, tapi yang besar itu nanti tahun depan. Maret lalu ada Juni, 22 September, 23 Oktober, dan November. Nah, kembali belajar ya. Kita kembali coba menjaring nama lebih banyak, ujar Erick Thohir. Sudah ada 5 nama, tapi kami harus godok lagi, imbuh Erick Thohir. Ya, namun Erick Thohir tidak mengungkapkan identitas dari 5 kandidat nahoda baru timnas Indonesia itu untuk menggantikan tim kepelatihan terbaik yang baru ini dipecat. Karena begini, kalau sampai 5 nama ini, kami harus coba diskusi dulu dengan banyak pihak, termasuk yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah, ucap Erick Thohir. Kami harus mulai ini karena 5 nama ini satu belum tentu tersedia. Maksudnya, ini baru cita-cita, tutur Erick Thohir. Ya, Erick Thohir juga mengingatkan lagi bahwa pemilihan pelatih timnas Indonesia untuk menggantikan Coach Shin Tae-yong pada Januari yang lalu, di mana ia menetapkan Patrick Kluivert setelah mempertimbangkan 10 nama. Pas ditanya mau atau tidak, belum tentu juga. Berarti kurang lagi. Sebenarnya sebelumnya bahkan ada 10 nama, yang sekarang sudah jadi 5, ungkap Erick Thohir. Kalau dari 10 itu 5 tidak. Jadi bayangkan, sekarang tinggal 5. Nah, sekarang ini 5 nama. Bagaimana kalau 5-5-nya tidak? Kami juga perlu proses dan perlu kesabaran. Masalahnya, kalau saya sebut negara dan nama, tiba-tiba dia tidak mau. Malulah ya, tapi pasti ada dari 3-4 negara. Jelas Erick Thohir membocorkan. Pelatih timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto kini buka suara setelah timnya kalah dari Zambia di matchday pertama Piala Dunia U17 ini. Bertanding di lapangan Seven Aspire Academy Doha, Qatar, timnas Indonesia dipaksa menyerah 1-3 oleh Zambia U17. Ya, timnas Indonesia sebenarnya sempat memimpin 1-0 lewat gol Zahabi Goli di menit ke-11. Namun timnas Zambia mampu membalikan keadaan lewat brace Abel Nyirongo dan 1 gol dari Lukon Demuale. Selepas pertandingan, Nova menjelaskan bahwa kekalahan dari Zambia lebih banyak karena faktor mental para pemain di lapangan. Di level Piala Dunia, kalau kita tidak berani bermain atau takut ya, situasinya akan menjadi sulit buat kita. Karena kita bisa lihat ada perbedaan secara permainannya di babak pertama dengan babak kedua, kata Nova Arianto. Dan saya bisa melihat secara babak-babak kedua pemain saya bisa lebih punya determinasi lebih baik. Dan akhirnya kita bisa banyak membuat peluang. Jelas Nova menambahkan. Ya, Nova Arianto mengaku kecewa dengan hasil yang didapat di pertandingan pertama ini. Namun ia juga mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh para pemainnya. Dalam kesempatan itu, Nova melakukan sejumlah perubahan setelah turun minum dengan memasukkan Adi Dimas dan Muhammad Al-Ghazani sejak awal babak kedua, di mana mental permainan skuad Garuda Muda pun berubah drastis di babak kedua. Di ruang ganti saya sampaikan, kalau kalian para pemain takut di lapangan, takut untuk benturan, takut dalam menguasai bola, ya situasinya kita akan selalu ditekan, kata Nova Arianto. Ya, mengenai rencana permainan atau game plan, Nova menilai bahwa ia telah mengantisipasi kecepatan yang dimiliki para pemain sayap Zambia, akan tetapi kelengahan yang dilakukan oleh para pemain membuat gawang Indonesia bisa kemasukan 3 gol. Memang ada sedikit kelengahan, tetapi saya kira wajar, karena sekarang ini levelnya Piala Dunia, dan apabila kita buat salah di suatu momen ya itu menjadi gol, ujar mantan asisten pelatih timnas senior tersebut. Ya, hasil ini membuat timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara tanpa perolehan poin. Sementara puncak klasemen dikuasai oleh timnas Brasil yang hanya unggul selisih gol dari timnas Zambia, di mana di pertandingan sebelumnya Brasil membuktikan diri sebagai tim favorit juara di Qatar setelah sukses mencukur Honduras 7 gol tanpa balas. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.